Bab 53. Makan malam bersama Farida. Sastra mengajak Hamim ke pameran motor Vespa. Selamat siang Tuan. Nona, ada yang bisa dibantu? Barangkali mau membeli motor Vespa, ujar seorang sales. Vespa yang warna biru laut ini berapa mas? Harganya? Tanya Sastra. Ini Vespa Giorni. Harganya 158 juta, non. Jawab seorang sales laki-laki. Aku beli satu pak. Atas nama Pak Kiai Hamim ini. Ujar Sastra. Alhamdulillah, mari Pak Kiai. Ikut saya. Akan saya data dulu untuk surat kendaraannya. Mau dikirim kemana? Tanya sales sangat senang. Ini kartu pelajar saya. Kirim ke Cafe Dora. Ini alamatnya. Ujar Hamim lalu menyodorkan kartu pelajar. Pak, besok bisa dikirim ya? Tanya Sastra. Kalau alamatnya di kota Sidoarjo, Surabaya, sekarang juga bisa dikirim non. Tapi, surat kendaraan Jeti hari Senin. Bagaimana? Dikirim sekarang apa hari Senin? Tanya sales. Hari Senin sajalah pak. Sekalian pasang plat nomor kendaraannya. Ujar Sastra. Baiklah non. Silahkan nona bayar di manajer saya ini. Ujar sales. Baiklah. Jawab Sastra. Selesai transaksi pembelian motor Vespa, Sastra dan Hamim keluar mal, menuju ke SMA Florida. Pak Kiai, kok motornya dikirim di Cafe Dora sih? Gak di rumah kamu? Tanya Sastra sambil mengemudi. Aku kerja freelance di Cafe Dora. Jawab Hamim singkat. Kapan-kapan aku tak nongkrong di Cafe Dora. Ujar Sastra lalu menepikan mobil di depan SMA Florida. Sastra, terima kasih banyak ya. Ujar Hamim. Sama-sama Pak Kiai. Kata Sastra. Assalamualaikum. Seru Hamim. Waalaikumsalam Pak Kiai. Balas Sastra, kemudian melajukan mobil pelan-pelan. Sambil membawa 2 kantong plastik dan tas sekolah, Hamim berjalan menuju parkiran. Setelah menyalakan mesin motor, Hamim melajukan motor ke arah Cafe Dora. Selang setengah jam, Hamim sudah memarkirkan motornya di tempat parkir khusus karyawan Cafe Dora. Setelah itu, Hamim berjalan mendekati mobilnya. Mas Sony, tolong dibuka pintu mobilnya. Seru Hamim. Iya tuan. Jawab Sony driver lalu menekan remote control. Setelah masuk ke dalam mobil, Hamim meletakkan tas, lalu ganti memakai kaos. Kemudian berjalan ke teras cafe. Ika, sudah menemui Direktur Herman? Tanya Hamim lalu duduk. Sudah tuan. Tadi pagi saya ke lokasi bersama Pak Herman dan 2 orang insinyur pembangunan, juga seorang arsitek. Sekarang sudah didatangkan bahan material dan para pekerja. Karena belum ada izin, maka PT Jaya Abadi mengerjakan pagar keliling dulu. Jawab Ika. Apa kamu gak kesulitan menjadi asistenku? Tanya Hamim lalu memesan 2 es jeruk. Awalnya, ya repot dan sulit tuan. Lama-lama, sudah biasa. Saya juga mendapatkan banyak ilmu baru, dan pengetahuan juga wawasan yang luas. Jawab Ika. Gimana kabar iklan jual beli tanah online? Tanya Hamim lalu menyulut rokok. Ada apartemen dijual tuan. Namanya, Apartemen Cassandra. Harga jualnya, 350 M, lantai 16, kamar 400 unit. Tadi saya telepon pemiliknya. Katanya, kalau beli, harus dibeli semua. Ada 6 apartemen. Ujar asisten Ika. Jeti, 6 apartemen itu milik 1 orang ya? Tanya Hamim. Iya tuan. Apartemen itu baru dibangun setahun yang lalu. Ujar asisten Ika. Lokasinya di mana saja? Tanya Hamim. Di kota Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, Pulau Batam dan Pulau Bali, sekitar Pantai Kuta, tuan. Jawab asisten Ika. Ya sudah, kamu beli apartemen itu. Kamu telepon pemiliknya. Orang mana pemiliknya? Ujar Hamim lalu bertanya. Pemiliknya, orang dari kota Gresik, tuan. Jawab Ika. Ya sudah, nanti kamu telepon. Besok pagi atau nanti malam kamu adakan transaksi. Kamu telepon kantor notaris milik Pak Edem. Kata Hamim. Baiklah tuan. Jawab Ika. Manajer Rio. Sini sebentar. Panggil Hamim.
Iya tuan. Jawab manajer Rio kemudian mendekat. Sudah ada yang melamar menjadi karyawan PT Holding Real Estate? Tanya Hamim. Sudah tuan. Dalam 2 hari, ratusan orang yang melamar pekerjaan. Sekarang, semua posisi sudah terisi ahlinya, tuan. Tinggal menunggu surat izinnya perusahaan saja. Ujar manajer Rio. Senin sudah turun surat izinnya. Selasa baru bisa mulai kerja. Ya sudah. Kamu boleh istirahat pulang. Sudah jam 04 sore. Besok, kamu sangat sibuk sekali. Ujar Hamim. Baiklah tuan. Jawab manajer Rio lalu beranjak. Tuan, ini ada tanah dijual seluas 8 hektar. Lokasinya di Kabupaten Mojokerto dekat kota. 1 meternya minta 1 juta. Saya hitung semua. Ketemu 80 M, apakah tuan berminat untuk membelinya? Tanya asisten Ika. Iya. Nanti biar disurvei oleh pegawai PT Holding Real Estate. Kamu tidak usah repot, ngurusin jual beli tanah lagi. Ujar Hamim. Baiklah tuan. Jawab asisten Ika. Kamu telepon pemilik apartemen ke Sandra. Kamu adakan pertemuan malam ini. Aku mau mandi dulu. Mau sholat maghrib. Ujar Hamim. Baiklah tuan. Jawab asisten Ika lalu menelpon pemilik apartemen. Selesai sholat, Hamim duduk di sebelah taman. Sambil menikmati secangkir kopi panas dan kepulan asap rokok, Hamim membuka aplikasi Facebook. Punya akun Facebook, tapi tidak ada statusnya. Lebih baik iseng-iseng bikin STTS, biar orang lain tahu kalau aku masih hidup. Ujar Hamim pelan lalu menulis STTS. Ingin mempunyai banyak teman cewek, tapi mesra. Tulis Hamim. Iseng di beranda Facebook, sambil menampilkan foto dirinya di depan Tugu Monas. Ting! Notifikasi Facebook berbunyi. Tanda ada yang komen. Mesin. Daftar Pak Kiai. Hamim. Siap. Bilkis. Daftar Pak Kiai. Hamim. Siap. Maya. Daftar. Hamim. Siap sayang. Laura. Otu diskotik Red Bull. Hamim. Aku tidak ikut dugem Red Bull. Aku mau istirahat tidur di rumah. Jam 10 malam, Hamim beranjak ke tempat parkir. Tak lama kemudian, Hamim meluncur pulang dengan mengendarai motornya. SMA Florida. Jam 12:30. Setelah mengikuti pelajaran sekolah, bel pulang terdengar berbunyi. Semua siswa-siswa berhamburan keluar kelas satu persatu. Pak Kiai. Melamun saja, gak pulang kamu. Kok masih duduk di kelas sendirian? Seru Maya? Iya, ngelamunin kamu. Sahut Hamim lalu beranjak keluar kelas. Kamu ada acara tidak? Tanya Maya. Tidak ada. Ini mau pulang. Jawab Hamim. Ikut aku ya. Jalan-jalan di Delta Plaza, sambil cari makan siang. Ajak Maya. Aku bawa motor. Sahut Hamim. Ya sudah, aku bonceng kamu saja. Mobilku. Biar diambil sopir keluargaku. Kata Maya. Baiklah. Jawab Hamim lalu mengambil motor bututnya di parkiran. Tak lama kemudian, Maya naik boncengan motor. Tintin. Aduh. Mesra banget. Baru kemarin sore bikin status di Facebook, langsung laku. Sahut Bilkis menghentikan mobilnya di samping motor Hamim. Jangan iri. Besok giliranmu kencan sama Pak Kiai. Bilkis, ayo nongkrong di Delta Plaza. Ajak Maya. Sorry gak bisa ikut. Jam 2 aku terbang ke Jakarta. Ada urusan bisnis keluarga. Aku duluan. Seru Bilkis lalu melajukan mobilnya. Maya, jangan lupa, peluk pinggang Pak Kiai. Seru mesin sambil melajukan mobil. Siap. Sahut Maya. Hamim melajukan motornya pelan-pelan keluar halaman parkir sekolah. Pak Kiai, itu ada Bella di depan sekolah. Ujar Maya. Biarin saja. Dia bilang tidak ada hubungan sama aku. Kata Hamim. Bella, aku duluan. Seru Maya. Iya Maya. Balas Bella sambil melihat Hamim membonceng Maya. Pak Kiai, bukannya sedih pura-pura aku putus, malah senang-senang sama cewek anggota Dadov. Bikin kesal saja. Gumam Bella yang menunggu jemputan. Bella, ayo bareng aku.
Ajak Della yang menghentikan mobil Handejas di samping Bella. Baiklah. Jawab Bella lalu masuk ke dalam mobil. Tumben kamu gak bawa mobil? Tanya Della. Ngantuk tadi pagi, lalu minta antar sopir keluarga. Jawab Bella. Dengar-dengar, kamu putus dengan Pak Kiai ya? Tanya Della. Gak putus. Cuma, pura-pura aku putusin. Ternyata, Pak Kiai menganggap beneran. STTSW-nya berpelukan sama gadis cantik. Di Facebook dia unggah foto makan siang dengan Sastra. Mesra lagi, pakai pelukan segala. Jawab Bella. Lihat, statusnya Pak Kiai. Kata Della. Ini. Kata Bella sambil menunjukkan STTSW. Oh, itu cewek. Beberapa hari yang lalu, aku pernah ketemu di Mall J Street. Bahkan sempat aku foto. Aku gak tahu pasti, cewek itu selingkuhan Pak Kiai, atau temannya. Yang aku tahu, Pak Kiai sangat mesra sekali. Kamu lihat videonya di galeri handphoneku. Ujar Della sambil menyodorkan handphone. Pakai salim cium tangan lalu masuk taksi. Jalan bergandengan lagi. Berarti, gadis ini, selingkuhannya Pak Kiai. Makanya, dia tenang waktu aku pura-pura putusin. Ternyata punya wanita simpanan. Guman Bella. Kamu jangan emosi dulu. Kamu tanya dulu ke Pak Kiai. Barangkali gadis itu teman baiknya. Ujar Della. Iya. Tapi Pak Kiai itu keterlaluan. Masak, janjian makan malam sama aku. Tapi makannya sama Laura. Bikin kesal saja. Ujar Bella. Hehehe. Itu kan, pilihanmu sendiri. Sahut Della. Setelah berada di mall, Hamim dan Maya menikmati makan siang di sebuah kafe. Pak Kiai, kalau ada waktu, main ke rumahku ya? Ujar Maya sambil makan. Iya Maya. Jawab Hamim sambil makan. Kenapa Pak Kiai kok diputusin sama Bella? Tanya Maya iseng. Gak tahu. Mungkin aku cowok miskin dan cowok tidak romantis. Jawab Hamim asal. Miskin apanya? HP-mu saja harganya 35 juta. Sepatumu, harganya 11 juta. Tas sekolahmu, harganya 8 juta. Kalau kamu miskin, gak bakal pakai barang mahal. Aku tahu, harga barang yang kamu pakai. Hanya saja, motormu yang kusam terlihat jelek. Sahut Maya. Barang yang aku miliki, dikasih sama tamuku. Jawab Hamim berbohong. Sudahlah, jangan berbohong untuk merendahkan diri. Gak baik. Aku tahu, kamu banyak uangnya. Hanya saja, kamu tidak mau pamer dan tidak mau hidup bermewah-mewahan, seperti siswa-siswi lainnya. Sahut Maya. Ayo, kita jalan-jalan. Aku tadi melihat pameran motor. Aku pingin lihat-lihat. Ujar Hamim lalu membayar makan di kasir. Selesai membayar makan siang, Maya dan Hamim keluar kafe menuju pameran motor. Selamat siang mas, ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang sales. Mau lihat-lihat saja pak. Berapa harga motor ini? Tanya Hamim. Iseng sambil melihat motor Ninja. Ini motor Ninja H2R. Harganya 820 juta. Jawab seorang sales. Beli satu pak. Atas nama Pak Kiai Hamim ini. Ini kartu kredit saya. Sahut Maya